Great, good morning. Alright, tema pada hari ini adalah staying connected, tetap terkoneksi dengan Tuhan. Shalom, teman-teman yang pada pagi hari ini bersama dengan kami. Ya. Kita kembali untuk merenungkan satu tema yang sangat relevan, yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu staying connected, tetap terkoneksi dengan Tuhan. Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, hari-hari yang kita jalani sekarang ini ya tidak mudah. Hari-hari ini adalah jahat, dunia semakin rumit, masalah datang silih berganti, dan beban hidup seakan tidak pernah berhenti. Tetapi di tengah semua kesulitan itu ada kabar baik. Mau dengar kabar baiknya? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyatakan dirinya. Ya, Allah kita bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang dekat. Ya, Mazmur 145 ayat 18 berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Namun realitanya apa? Seringkali kita yang tidak lagi dekat kepada Tuhan, ya tak? Kita sibuk, kita lelah, capek, kita teralihkan oleh banyak hal, sehingga secara rohani kita mulai apa? Disconnect, ya, terputus. Ya. Kenapa? Staying connected itu penting. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya apa? Hidup rohani yang sehat hanya terjadi jika kita tetap melekat kepada Tuhan. Karena dunia ini jahat, hidup ini berat, tantangan makin lama makin besar. Ya, dan tanpa Tuhan kita akan mudah stres, mudah takut, mudah kecewa, dan merasa sendirian, kehilangan sukacita. Ya, teman-teman, saya ingin memberikan satu ilustrasi yang sederhana. Ya. Bayangkan handphone kita tinggal 1%. Pernahkah Anda pernah merasa ya? Tanpa sadar kita pakai handphone itu, ternyata tinggal 1%. Lalu apa yang kita lakukan? Panik, cari charger, matikan semua aplikasi. Tapi ironisnya, ketika rohani kita tinggal 1%, anehnya kita tidak panik, kita tetap berjalan dengan kekuatan sendiri. Padahal tanpa terhubung dengan Tuhan, tanpa terkoneksi dengan Tuhan, ya, kita akan kehabisan tenaga. Ya, karena itu staying connected bukan sekedar penting, itu adalah kebutuhan hidup orang percaya. Alright ya, Tuhan ingin kita tetap terkoneksi bukan karena kita hebat, bukan karena kita layak, bukan ya. Mungkin ada pendengar yang berkata, Pak, saya tidak layak dekat Tuhan. Saya banyak jatuh bangun. Saya malu sama Tuhan. Tapi dengarkan ini. Tuhan ingin kita tetap terkoneksi. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita layak. Tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Itu ya, Efesus 2 ayat 8 berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi bukan prestasi kita, tetapi hanya karena anugerahnya. Alright ya, ketika kita tetap terkoneksi, hidup kita menjadi maksimal. Ya, pendengar ya, teman-teman yang menonton saat ini ya, ada alasan mengapa Tuhan ingin kita tetap terhubung dengan Dia, supaya hidup kita bermakna, supaya potensi kita maksimal, supaya ada impartasi yang kita terima untuk kita bagikan kepada orang lain. Efesus 2 ayat 10.
Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Tuhan. Tuhan ingin kita jadi saluran berkat, memberkati keluarga, lingkungan, sahabat, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal. Diperhatikan ya, satu kebenaran penting. You cannot give what you don't have. Engkau tidak bisa memberi apa yang tidak ada di dalam dirimu. Karena itu kita harus connect dulu, ya, connect dulu, ya. Barulah kita bisa mengalirkan berkat pada orang lain. Jadi teman-teman, perhatikan saya ke depan, perhatikan. Stay connected to God and you will never run empty. Tetap terhubung dengan Tuhan, hidup Anda tidak akan pernah kehabisan tenaga. Ya, connection to God is the oxygen of the soul. Koneksi dengan Tuhan adalah oksigen bagi jiwa. Ya, grace keep you connected when your strength fail. Ya, saya ulang lagi, grace keep you connected when your strength fail. Kasih karunia menjaga Anda tetap terhubung ketika kekuatan Anda gagal. Ya. Lalu bagaimana supaya kita tetap connected? Tidak rumit, tidak susah, tidak mistis, tidak harus menunggu waktu yang khusus ya, tapi sederhana. Bangun persekutuan dengan Tuhan, baca surat cintanya, baca firman Tuhan, walau 5 atau 10 menit, berdoa sebelum tidur dan saat bangun, belajar peka kepada suara Tuhan, jaga hati tetap murni. Pilih lingkungan yang sehat rohani, pilih komunitas yang sehat ya. Semakin kita melekat, semakin kita dikuatkan. Yesaya 40 ayat 31 berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru ya. Teman-teman, ayo kita jawab jujur ya pertanyaannya. Jawab, kita harus jujur. Apakah Anda sedang dekat atau menjauh dari Tuhan hari-hari ini? 2. Bagian mana dalam hidup Anda yang mulai tidak terkoneksi dengan Tuhan? 3. Siapa yang Tuhan ingin Anda berkati jika Anda tetap melekat pada Tuhan? Terakhir, perhatikan. Langkah apa yang perlu Anda lakukan untuk memperbaiki relasi Anda dengan Tuhan? Alright teman-teman, closing statementnya ya, kita semua bisa kehilangan kekuatan, tapi kita tidak boleh kehilangan koneksi ya, relasi kita dengan Tuhan. Staying connected is not just a chance ya. Saya ulang lagi ya, staying connected is not just a choice, it is our lifeline ya. Tetapi tetaplah terkoneksi, bukan hanya pilihan. Itu adalah tali kehidupan kita. Tuhan dekat bagi setiap orang yang berseru-seru kepadanya. Mari hari ini ya, mulai hari ini kita berkata, ya Tuhan, aku mau kembali melekat, aku mau tetap terhubung, aku mau hidupku memuliakan Engkau. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Ajari kami untuk tetap terkoneksi dengan Engkau apapun keadaan kami. Jaga hati kami tetap melekat padamu. Perbarui kekuatan kami, isi hidup kami, dan jadikan kami terikat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika Anda diberkati dengan video ini, dengan YouTube ini, silakan dibagikan pada teman-teman yang lain. Silakan dibagikan pada komunitas-komunitas Anda yang lain agar ada banyak orang yang diberkati. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa, tiada hari tanpa memberitakan kebenaran. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.